Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung dengan KKR.net yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Tamrin Jakarta. Dengan topik Yesuslah Jawaban. Kami percaya berkat pertolongan Tuhan, berkat-berkat rohani akan menyertai saudara-saudara umat Tuhan dimanapun berada. Bila saat ini Anda merasa terberkati, bolehlah kiranya membagikan tayangan ini kepada teman-teman, saudara, dan keluarga terdekat. Malam ini kita juga akan diberkati dengan lagu pujian yang akan dibagikan. Umat Tuhan dimanapun Anda berada, setiap malam kami memiliki tim doa khusus yang akan mendoakan Anda yang sedang bergumul dan yang rindu untuk didoakan. Anda bisa menuliskannya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Pembahasan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Andreas Gromiko Ginting. Malam ini berjudul Jawaban akan Hidup Kudus. Mari kita sama-sama ikuti KKR.net pada malam terakhir ini. Tuhan memberkati.
Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan di mana saja Anda berada. Tentu kita patut bersyukur pada malam hari ini setelah kita melewati pelajaran kita dari malam ke malam. Tentu saya yakin dan percaya hati kita diingatkan kembali, disegarkan kembali oleh karena firman Tuhan selalu berkuasa. Firman Tuhan itu menyegarkan jiwa kita dan firman Tuhan itu menuntun kita untuk selalu berada di dalam kehendak Tuhan. Dan kita bersyukur pada malam hari ini di dalam seri KKR Net Jemaat Tamrin, Yesus adalah jawaban, telah memberikan tempat bagi kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali mengenal Juru Selamat kita, mengenal Yesus sebagai Juru Selamat pribadi kita. Dan ketika kita telah mengenal Dia, kita menerima Dia. Dan ketika kita menerima Dia, ada janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan kuasa bagi kita. Kuasa yang akan memberikan kemenangan. Itulah sebabnya pada malam hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang memberikan jaminan untuk kita mendapatkan kuasa dan penyucian hidup. Dan sebelum kita melanjutkannya, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, patut kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan dengan cara yang ajaib selalu menuntun kami untuk berada di dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami kembali akan mempelajari firman-Mu untuk mendapatkan satu kehidupan yang disucikan dan penuh kuasa. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami agar melalui firman Tuhan malam hari ini memberikan kepada kami satu keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dan mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Jadilah kehendak-Mu pada saat ini bagi masing-masing kami, curahkan kuasa dan tuntunan Roh-Mu di dalam nama Yesus. Kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengingat ketika sekitar 19 tahun yang lalu, saat saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi setelah sekian lama di dalam perjalanan kehidupan tanpa Tuhan. Dan hingga sampai pada saatnya Tuhan menemukan saya. Dan saya sangat bersyukur dalam pertemuan yang indah itu. Dan saya diubahkan oleh Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menuntun perjalanan hidup saya ketika pada satu kali setelah mengalami perjalanan pertemuan dengan Tuhan, saya memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan melalui baptisan yang kudus. Saya telah mengalami satu pengalaman baptisan yang kudus. Baptisan sebagai satu simbol penyataan iman saya kepada Tuhan dan satu janji yang saya sudah terima untuk menjadi manusia yang baru. Saya betul-betul merasakan satu kehidupan yang penuh damai dan sukacita. Baptisan memberikan satu keadaan yang membahagiakan bagi setiap orang. Ada begitu banyak orang ketika mengambil satu keputusan untuk dibaptis, maka Tuhan memberkati kehidupannya dan Tuhan membuat segala sesuatu menjadi baru. Itulah sebabnya pada malam hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang akan kita pelajari yaitu memasuki kehidupan Kristen. Bagaimana kita menemukan jaminan untuk mendapatkan kuasa. Yesus adalah jawaban dan jawaban atas kesucian yang kita butuhkan.
Dan di dalam kesucian itu kita dituntun untuk memasuki kehidupan kekristenan yang sejati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5, firman Tuhan mencatat bahwa Yesus mengatakan sendiri, tidak seorang pun, Yesus katakan, dapat melihat kerajaan Allah kecuali ia dilahirkan kembali, kecuali ia dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam Yohanes pasal 3 ini adalah satu pertemuan Yesus dengan Nikodemus. Dan ketika Nikodemus bertemu dengan rahasia bersama Yesus, dia ingin tahu lebih lanjut bagaimana memiliki kehidupan yang disucikan. Dan Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa dia harus dilahirkan kembali. Sekalipun Nikodemus sepertinya tidak memahami dengan benar ungkapan itu, tetapi pada selanjutnya dia mengerti bahwa dilahirkan kembali harus melalui lahir di dalam air dan Roh Kudus. Demikian juga yang Yesus inginkan di dalam kehidupan setiap orang. Yesus mau agar kita dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Apa artinya? Dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Dilahirkan dari Roh Kudus adalah sebagai satu hal yang menandakan kita memiliki kehidupan baru dan kita telah mengalami satu perubahan hati dan pikiran. Oleh karena Roh itu telah bekerja di dalam diri kita. Karena memang peran Roh Kudus untuk menuntun seseorang memiliki pertobatan. Dan itulah tugas Roh Kudus, untuk menginsafkan setiap orang, untuk menuntun setiap orang hidup di dalam kebenaran. Dan ketika dia sudah memutuskan memilih Yesus, dan ketika Roh Kudus sudah mengambil peran, maka kuasa Tuhan bekerja di dalam dirinya. Di sanalah terdapat satu kerjasama yang sangat luar biasa. Kuasa Tuhan dengan kemauan manusia dipadankan, dan terjadilah satu pertobatan yang sejati di dalam kehidupan seseorang. Ketika dia sudah mengalami satu perubahan itu, maka dia menyerahkan hidupnya secara simbolitas melalui upacara baptisan yang kudus. Upacara baptisan yang kudus merupakan satu pengalaman simbolik yang kelihatan atas perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang. Jadi, mana duluan? Baptisan Roh Kudus atau baptisan air? Tentunya baptisan Roh Kudus. Dan baptisan air adalah sebagai lambang pertobatan, di mana pertobatan itu sudah terjadi di dalam diri orang itu sebelum dia dibaptiskan oleh air. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa perlu seseorang untuk mengalami baptisan air? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 firman Tuhan katakan, Kristus mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Ia dikuburkan, ia dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan Alkitab. Jadi firman Tuhan katakan bahwa Kristus yang pertama dia mati, dan yang kedua dia dikuburkan, dan yang ketiga dia dibangkitkan. Jadi melalui proses ini, maka keselamatan itu menjadi milik manusia. Keselamatan terjadi ketika Yesus menjalani kematian. Keselamatan terjadi ketika Yesus mengalami penguburan
Dan keselamatan itu terjadi ketika Yesus mengalami kebangkitan. Jadi kematian Yesus, penguburan Yesus, kebangkitan Yesus adalah satu paket yang tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya baptisan itu adalah lambang dari kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Dan itu dituliskan di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan mengatakan, oleh karena itu firman Tuhan katakan, kita dikuburkan bersamanya melalui baptisan dalam kematian, agar supaya dikatakan sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kematian melalui kemuliaan Bapa, kita pun dapat hidup dengan hidup yang baru. Di sini ada dua hal yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Ada persamaan yang dilakukan oleh Yesus dan kita bisa mengambil bagian pada hari ini. Bila mana Yesus mengalami kematian, penguburan, dan kebangkitan, hal itu dilambangkan dalam baptisan yang menjadi bagian setiap umat yang percaya. Dan hasil dari baptisan itu di ayat 4 tadi katakan, kita pun dapat hidup dengan hidup baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kristus sudah mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia juga bangkit setelah melewati kematian di dalam kubur. Dan di dalam kebangkitannya, dia memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Jadi baptisan itu berarti kita telah mati terhadap dosa kita bersama Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah sama juga menjadi kematian dan kebangkitan kita. Inilah makna yang sangat penting di dalam memahami kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kematian dan kebangkitan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena bila mana kematian tanpa kebangkitan, maka semua sia-sia. Demikian juga bila mana kebangkitan itu tidak akan pernah terjadi bila tidak diawali dengan kematian. Dan lambang yang diberikan Tuhan untuk menggambarkan kematian dan kebangkitan itu adalah baptisan. Jadi tidak ada simbol lain yang dinyatakan di dalam Alkitab mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus selain di dalam baptisan. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 6 ayat 6 firman Tuhan katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita lagi menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan merupakan satu penyataan kita secara lahiriah apa yang dilakukan oleh seseorang dari dalam dirinya ketika dia menyerahkan segala-galanya untuk Kristus. Bila kita menyimpan segalanya dari Tuhan, maka kita akan tetap menghambakan diri kita kepada dosa. Apa artinya? Ya. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, berarti kita hidup di dalam dosa. Namun ketika kita menyerahkan seluruhnya kehidupan kita kepada Tuhan, maka keinginan-keinginan dosa kita itu akan hilang kuasanya dan perubahan kita dimulai pada saat itu. Dan siapa yang bertanggung jawab untuk perubahan yang demikian di dalam diri seseorang? Galatia 2 ayat 20.
Firman Tuhan mengatakan di sana, namun disebutkan oleh Rasul Paulus, aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan siapa katanya? Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Jadi ketika seseorang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka sebenarnya dia sedang membiarkan Tuhan untuk menuntun kehidupan sepenuhnya. Dia sedang membiarkan Tuhan untuk memberikan pimpinan dalam hidupnya. Bukan lagi dia yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Segala pikirannya, pikiran Kristus. Segala perkataannya, perkataan Kristus. Segala perbuatannya, perbuatan Kristus. Setiap kali dia berpikir, maka orang yang diubahkan itu kan selalu berpikir, apakah yang saya pikirkan ini menyenangkan Tuhan? Ketika seseorang yang diubahkan itu ingin mengucapkan sesuatu, dia akan selalu berpikir, apakah yang saya katakan ini menyenangkan Tuhan? Ketika seseorang yang sudah diubahkan itu mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, dia akan selalu memikirkan, apakah itu berkenan kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan katakan, jadi siapapun berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita melakukan baptisan yang kudus, maka itu erat kaitannya menyatakan keinginan kita untuk selalu memiliki hubungan yang intim bersama dengan Yesus. Dan kita mau hidup di dalam kehidupan yang baru. Kita mau untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di dalam Yesus. Dan kita sedang membiarkan Yesus bekerja di dalam diri kita. Inilah sebenarnya mengapa perlunya kita untuk dibaptis. Ada janji yang Tuhan inginkan, karena baptisan itu merupakan satu lambang hidup yang baru, satu tanda penyerahan kita membiarkan Tuhan dan mengundang Roh Kudus untuk menyertai kehidupan kita. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh kita pada hari ini, oleh setiap mereka yang percaya, tetapi baptisan juga terjadi di dalam Alkitab. Itulah sebabnya Yesus pun ketika dia dibaptis, bila kita baca di dalam Matius 3 ayat 13, firman Tuhan katakan, dicatat oleh Injil Matius, maka datanglah, dikatakan siapa? Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ini adalah catatan yang sangat jelas yang kita temukan bagaimana Yesus ketika di dunia ini, saat dia berjalan menuju sungai Yordan, ada satu tujuan yang dia ingin lakukan, yaitu dia dibaptis. Dan di ayat 15 disebutkan apa tujuan Yesus dibaptis. Di ayat itu disebutkan untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan yang dilakukan oleh Yesus bukanlah baptisan pertobatan, tetapi baptisan itu lebih daripada itu, untuk menggenapkan kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak tujuan kita di dalam kehidupan ini, tetapi perlu untuk Anda ketahui, tujuan terbesar satu-satunya yang kita butuhkan adalah untuk menggenapkan kehendak Allah. Dengan kata lain, kita ingin mengalami kepenuhan Tuhan di dalam hidup kita, menggenapkan kehendak Allah untuk berada selalu di dalam keinginan Tuhan. Dan Yesus menggenapi hal ini dengan cara dibaptis. Yesus memperlihatkan
hal ini bagi kita untuk menjadi teladan bagi kita. Dan Petrus mengungkapkan bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang telah menerima kebenaran Yesus Kristus, kita patut untuk meneladani jejak langkah Yesus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, di sana dituliskan bahwa Allah telah membuat Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa untuk kita, supaya di dalam Dia kita dapat mendapatkan kebenaran Allah. Jadi di dalam Yesus segala kegenapan Tuhan terjadi. Dan hal yang sama Tuhan juga ingin lakukan dalam hidup kita. Dia mau supaya kegenapan kehendak Tuhan ada di dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa perlu bagi kita untuk dibaptiskan? Dan baptis ini berasal dari kata Yunani yaitu baptiso. Baptiso yang berarti masuk ke dalam air atau dibenamkan. Dan ini mirip sekali, dan inilah kata yang paling tepat ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam Yohanes 3 ayat 23 menyebutkan ketika Yesus di sungai Jordan dibaptis, di sana dituliskan bahwa di situ banyak airnya. Kemudian bila kita baca di Matius pasal 3 ayat 16, sesudah Yesus dibaptis, dan kata dibaptis di sana dibenamkan, ditenggelamkan, diselamkan, dan kata berikutnya yang keluar di ayat 16 itu Yesus segera keluar dari air. Dan bila Yesus disebutkan keluar dari air, maka itu sangat erat kaitannya ketika sebelumnya dia berada di dalam air, dan mirip sama seperti dengan kata dibaptis yang artinya dibenamkan. Jadi Yesus dibaptis dengan cara diselamkan, dengan cara dibenamkan, dan hal ini tetap terus dilakukan oleh umat-umat Tuhan, oleh murid-murid Yesus, oleh gereja mula-mula, oleh gereja-gereja Kristen hingga sampai pada hari ini. Baptisan yang benar adalah baptisan dengan cara diselamkan. Baptisan dengan cara diselamkan adalah baptisan yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Baptisan yang diselamkan adalah sesuai dengan teladan yang Yesus berikan. Itulah sebabnya ketika kita mengerti arti baptisan ini, maka kita tidak akan mengerti kesulitan mengetahui secara otentik baptisan Alkitabiah itu seperti apa. Ada beberapa tulisan dari para reformator kekristenan, salah satunya John Wesley, dalam kekunjungannya ke Amerika pada tahun 1737, di mana ketika dia ke Amerika, satu juri gereja yang terdiri dari 34 orang mencoba untuk menuntut John Wesley ke pengadilan. Oleh karena adanya tuduhan bagi John Wesley, oleh karena dia menolak untuk membaptis Mr. Parker, membaptis anak dari Mr. Parker, kecuali dengan cara dibenamkan. Wesley menolak untuk membaptis dengan cara yang lain, karena pada saat itu gereja-gereja memiliki caranya masing-masing untuk mengadakan pembaptisan sebagai lambang penerimaan seseorang atas Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Jadi Wesley menolak, dia dituntut ke pengadilan. Oleh karena bagi Wesley, baptisan yang benar adalah dengan cara diselamkan. Dan ini membuktikan bahwa aliran Metodis membaptis jemaatnya dengan cara diselamkan. Demikian juga dengan seorang reformator lainnya yang bernama John Calvin, di dalam bukunya Institutes of the Christian Religion.
buku keempat, pasal 15 dan pasal 19. Di sana disebutkan oleh John Calvin sendiri, adalah satu hal yang jelas bahwa pembenaman adalah praktek dari gereja kuno. Dia menyatakan bahwa adalah hal yang benar, baptisan dengan cara diselamatkan merupakan cara yang benar. Sejarah dari gereja mula-mula menunjukkan bahwa diselamkan merupakan baptisan yang benar. Seorang pelopor gereja Inggris, Dean Stanley, selama 13 abad pertama dia katakan, hampir semua praktek baptisan yang umum adalah yang seperti kita baca di Perjanjian Baru, dan di mana arti yang sebenarnya kata dibaptis, bahwa mereka diselamkan, dibenamkan di dalam air. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baptisan itu tidak pernah berubah, baik dari segi artinya, demikian juga mengenai pelaksanaannya. Baptisan adalah teladan yang Yesus berikan sebagai satu tanda penyerahan pribadi seseorang di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, dan dilakukan dengan cara diselamkan. Banyak orang Kristen pada hari-hari ini memiliki tradisi-tradisi yang lain ketika mereka mengadakan pembaptisan. Ada yang melakukan pembaptisan bagi anak bayi. Ada juga yang melakukan pembaptisan bagi anak-anak kecil. Tetapi kita perlu ingat, di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, bahwa ketika Yesus memberikan perintah agung, dia nyatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ketika kita sudah pergi, kita sudah menjadikan semua bangsa murid, maka pada tahap selanjutnya baptisan dilakukan. Dengan kata lain, bahwa seseorang akan dibaptis ketika dia sudah memahami firman Tuhan, ketika dia sudah memahami jalan keselamatan, ketika dia sudah mulai memiliki pengertian yang baik dan benar tentang keselamatan itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin hal yang demikian bisa dipahami oleh seorang bayi yang baru lahir? Dan bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa baptisan ini diberikan kepada anak bayi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang harus percaya kepada Yesus sebelum dia dibaptiskan. Seseorang harus bertobat dari dosanya dan diampuni sebelum dibaptis. Seorang bayi belum mampu untuk percaya. Seorang bayi belum mengerti untuk memahami tentang sebuah percaya. Seorang bayi belum mengerti arti sebuah pertobatan. Seorang bayi belum mengerti arti perlunya untuk pengakuan dosa, di mana semuanya ini merupakan harus mendahului sebelum baptisan dilakukan. Baptisan itu diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita boleh menyadari dosa kita, untuk boleh menyadari segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan melalui semua itu kita menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayat 5, Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mengapa baptisan itu begitu penting? Oleh karena baptisan merupakan satu kunci untuk kita dilahirkan kembali. Dan ketika kita dilahirkan kembali, maka kita memiliki nilai, kita memiliki hak untuk dapat melihat kerajaan Allah.
Yesus memberikan satu cara untuk kita bisa melihat kerajaan Allah. Dan di dalam perjalanan kehidupan Yesus ada pengecualian yang terjadi, yaitu ketika dia berada di kayu salib. Ada seorang yang berada di sebelah kanannya, pencuri di kayu salib. Dia tidak mengalami baptisan air, tetapi dia mengalami baptisan Roh. Walaupun tidak mungkin baginya untuk meninggalkan kayu salib dan dibenamkan ke dalam air, tetapi dia mengalami tanda perubahan hatinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa jikalau kamu tidak dilahirkan dari air dan Roh, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Markus 16 ayat 16, firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perlu bagi kita untuk memiliki kelengkapan di dalam hidup. Kita tidak hanya cukup untuk percaya, tetapi kita juga perlu untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan dibaptis, sehingga keselamatan itu menjadi bagian kita. Dan bila tidak dilengkapkan demikian, maka penghukuman akan menjadi bagian kita. Oleh sebab itu, ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, Tuhan sedang menunggu kita untuk menyerahkan diri kepadanya. Satu penyerahan yang sepenuhnya dari dalam hati kita. Kita mau untuk memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan melalui upacara baptisan kudus. Baptisan dengan cara diselamkan. Baptisan yang akan membuat kehidupan kita menjadi hidup yang baru. Dan baptisan itu adalah permulaan di dalam komitmen baru kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyerahan kita kepada Yesus melalui baptisan itu adalah penyerahan yang tidak bertahan seumur hidup. Kita harus menjadikan itu sebagai titik awal perjalanan iman kita. Jadi ketika seorang dibaptis, maka dia akan melangsungkan satu penyatuan hidupnya dengan Tuhan. Dia akan mengalami satu hari kelahiran yang baru, di mana ketika dia baru lahir, maka dia harus bertumbuh. Dan ketika dia bertumbuh, dia harus diberikan dengan makanan firman Tuhan. Dia harus mendapatkan perawatan dari firman Tuhan. Dia harus mendapatkan kehangatan kasih persaudaraan. Dia harus tetap belajar untuk bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani. Dan dia akan menikmati semakin hari makanan-makanan menuju kedewasaan iman. Dan ketika kita mengalami titik awal kehidupan bersama dengan Yesus, maka itu adalah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 1 ayat 12 Yesus berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita percaya dalam nama Yesus, ketika kita memberikan diri kita untuk dibaptis supaya kita diselamatkan, maka janji Tuhan, kita akan menerima kuasa. Dan kuasa itu akan membawa kita
untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk selalu berada di dalam rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, upacara baptisan seperti upacara pernikahan. Upacara ini dimaksudkan sebagai pernyataan yang resmi bahwa satu hubungan yang indah dan hubungan yang bertumbuh telah dimulai. Hubungan di mana kita akan mengikat janji setia kita kepada Tuhan. Hubungan yang akan membuat kita semakin bertumbuh menuju kedewasaan iman. Dan di dalam hubungan yang bertumbuh ini, kita perlu untuk selalu mengadakan penyerahan di dalam doa dan di dalam firman Tuhan. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, itu artinya engkau akan membiarkan dirimu dipimpin oleh firman Tuhan. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, itu artinya engkau akan membiasakan dirimu untuk hidup di dalam doa. Engkau akan membiasakan dirimu untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Engkau akan membiasakan dirimu untuk membentuk karakter surgawi yang menjadi bagian di dalam perjalanan di dunia ini yang akan kita bawa ke dalam kerajaannya sebagai satu identitas sejati yang Tuhan rencanakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan itu selain sebagai satu permulaan di dalam perjalanan kekristenan kita, baptisan itu juga akan melengkapi kegembiraan kehidupan kita. Baptisan adalah sebab untuk kegembiraan besar dalam hidup kita, karena mereka telah meletakkan iman mereka di dalam Kristus dan telah menerima jaminan hidup yang kekal. Markus 16 ayat 16 katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ketika kita dibaptis, kita berjalan ke atas yang membawa kita ke dalam sukacita yang abadi. Sukacita yang terus-menerus mengalir. Sukacita yang akan memberikan kehidupan kita mengalami kebahagiaan sekalipun kita berada di tengah kesulitan. Baptisan merayakan kebahagiaan sekarang bersama dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita dibaptis, itu artinya kita mengundang Roh Kudus untuk mengambil tempat di dalam hati kita. Dan ketika kita membiarkan Roh Kudus untuk menuntun kita, maka hal itu akan memampukan kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus merupakan hasil dari hubungan pribadi kita bersama dengan Roh Kudus. Dan buah Roh Kudus itu mengisi kehidupan kita dengan kesabaran, dengan kemurahan, dengan kebaikan, dengan kesetiaan, dengan kelemah lembutan, dan dengan penguasaan diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memiliki Yesus yang hidup di dalam kita melalui Roh Kudus artinya memberikan rasa kepastian yang besar jadi bagian di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Seorang wanita muda memutuskan untuk memberikan hidupnya kepada Kristus dan dibaptis walaupun menghadapi ancaman diceraikan oleh suaminya. Suaminya sangat keberatan dan tidak mau ia terlibat di dalam iman yang baru istrinya itu. Tetapi istrinya tetap bertahan. Istrinya tetap memilih
untuk menerima Yesus dan mencoba untuk menjadi istri yang lebih lembut dari sebelumnya. Untuk beberapa saat suaminya berusaha membuat kesulitan di rumah bagi istrinya. Tetapi istrinya ini tetap sabar, tetap setia, tetap lemah lembut oleh karena Roh Kudus sudah mengubah hidupnya dan oleh karena dia telah memiliki buah-buah roh. Dan hasil dari keyakinan itu, suaminya dimenangkan dengan jawaban yang sangat luar biasa. Alasan yang disampaikan oleh suaminya dalam perubahan di dalam diri suaminya oleh karena hidup istrinya. Lelaki ini menyerahkan hidupnya juga kepada Kristus dan dia juga dibaptiskan menerima kebenaran. Demikianlah kehidupan kekristenan yang sejati. Demikianlah sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, agar kita menikmati sukacita Tuhan yang melimpah, agar kita menikmati satu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, ketika firman Tuhan mengajak kita untuk memasuki satu kehidupan kekristenan, hal itu merupakan satu panggilan agar kita menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Tidak hanya cukup untuk percaya kepada Tuhan, tetapi juga kita perlu untuk dibaptiskan. Baptisan Roh Kudus dan juga baptisan air sebagai satu simbol yang menyatakan bahwa manusia lama kita sudah kita tinggalkan, bahwa kita sudah menyatu dengan kematian Yesus, kita sudah menyatu dengan penguburan Yesus, kita sudah menyatu dengan kebangkitannya, sehingga kita menjadi satu di dalam kebenaran, dan kita sudah menggenapkan kehendak Bapa. Baptisan dengan cara diselamkan merupakan satu simbol yang sangat jelas di dalam penyataan iman seseorang di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Baptisan selam yang selalu dipelihara dari zaman dulu sampai pada hari ini tidak pernah berubah, tidak tergantikan, dan sebagai satu cara di dalam kita menerima kebenaran atas iman yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, bila mana engkau rindu untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu, serahkan dirimu kepada Tuhan. Terima Dia dengan hati yang terbuka. Nyatakan satu keyakinan imanmu bahwa tidak ada kehidupan yang lebih membahagiakan selain menyerahkan diri dan membiarkan dirimu untuk dipimpin Roh Tuhan dan mengalami satu kehidupan yang sama dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus melalui upacara baptisan kudus. Oleh sebab itu, adakah hari ini engkau bersedia untuk memperbarui imanmu kepada Tuhan? Bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang belum mengalami baptisan dengan cara diselamkan, terima keselamatan itu, percaya kepada Tuhan, dan biarkan dirimu untuk dibaptis dengan cara yang diselamkan. Bagi engkau yang telah menerima Yesus di dalam hidupmu, bagi engkau saudara-saudaraku yang sudah dibaptis dengan cara diselamkan, inilah satu waktu di mana kita perlu memperbarui kembali komitmen yang kita sudah bangun sejak awal bersama dengan Tuhan, sehingga kita tetap bertumbuh di dalam iman, kita dewasa di dalam iman, sampai pada akhirnya nanti Dia akan datang dan kita boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan-Nya. Maukah engkau pada hari ini untuk menerima Yesus Kristus di dalam kehidupanmu secara pribadi,
Kembali saya mengundang kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, oleh karena pekabaran pada malam hari ini sebagai bagian di dalam pengakuan iman kami kepada Tuhan, bahwa kami ingin turut dan setia, tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi memberikan diri kami untuk dibaptiskan dengan cara diselamkan. Biarlah kiranya pelajaran pada malam hari ini, melalui pelajaran upacara baptisan, mengingatkan kami kembali betapa besarnya pengorbanan yang Engkau lakukan hanya demi untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus boleh bertahta di dalam hati kami, memberkati untuk seluruh saudara-saudari sekalian yang menyaksikan tayangan ini, agar semua kami merasakan tuntunan Tuhan, merasakan tuntunan Roh Kudus, dan kami rindu untuk menghasilkan buah-buah roh yang akan menjadi satu petunjuk, penanda bahwa kami ada di dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu pada malam hari ini. Bila mana mereka mengalami pergumulan dalam hidup mereka, tolong mereka Tuhan, bantu mereka, angkat mereka, sembuhkan mereka, agar kami mengalami satu kehidupan yang baru di dalam Kristus, kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Biarlah kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Mu yang kudus menyertai kami sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Without Him, I would be dying. Without Him, I'd be enslaved. For without Him, life would be worthless. But with Jesus and God I'm saved. Jesus, oh Jesus, do you know
Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan mengalir menjadi berkat bagi kita semua, khususnya bagi umat Tuhan yang mengikuti KKR.net ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita sepanjang 5 malam ini. Saya Riri Simbolon mewakili segenap panitia undur diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada KKR.net berikutnya. Tuhan memberkati.